Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Bendahara negara itu menjelaskan utang WUSH berada di bawah pengelolaan Danantara dan tidak ada kaitannya dengan Kemenkeu. Menurut Purbaya, tidak seluruh tanggungan dibebankan atau dikembalikan kepada pemerintah. Terlebih, dividen dari BUMN kini sudah menjadi bagian dari Danantara dan tidak lagi masuk sebagai penerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu ya Pak. Meskipun demikian, pemerintah akan mencari jalan keluarnya, karena WUSH merupakan moda transportasi yang perlu dikembangkan. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber karena kita harus menemukan solusi yang tepat atas permasalahan ini, pemirsa. Saya perkenalkan untuk Anda di studio bersama saya sudah hadir ada Pak Sunarsip, pengamat ekonomi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sehat, Pak Sunarsip? Alhamdulillah. Oke. Selain Pak Sunarsip, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Herman Khairon, Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Pak Herman. Selamat malam. Oke, selain Pak Herman juga kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Oke, sehat ya semuanya ya. Kita terlebih dahulu ke Pak Herman. Pak Herman, pemerintah masih mencarikan solusi atas utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini Pak. Tapi kemudian Menteri Keuangan menolak untuk menyelesaikan permasalahan utang kereta cepat menggunakan APBN. Bagaimana DPR melihatnya Pak Herman? Ya, ini memang harus didudukkan bersama ya. Dulu memang seluruh penghasilan BUMN ataupun dividen yang disetorkan kepada negara itu kan melalui pembendaharaan negara menjadi PNBP. Tetapi kan sekarang memang seluruh dividen itu dikelola di Danantara. Oleh karenanya ini harus didudukkan. Apakah memang revisi terhadap PSN kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh KCIC ini juga masih menjadi bagian tanggung jawab pemerintah ataukah murni seperti halnya Perpres 3 tahun 2016 yang memang ini merupakan B2B di mana BUMN membentuk konsorsium yang lead firm-nya adalah PT Kereta Api yaitu PT Sinergi BUMN Indonesia. Nah, ini yang harus didudukkan kembali dan saya kira ini sudah menjadi bagian milik bangsa. Tentu pada waktu dulu pengajuan proposal ada beberapa hal yang ini akan menjadi pendapatan tambahan. Ini juga yang harus dibicarakan ulang. Karena dulu bukan hanya core-nya saja ini menjadi transportasi cepat antara Jakarta-Bandung, tetapi ada tambahan-tambahan yang ini sebetulnya menjadi ekosistem ekonomi pendapatan bagi kereta cepat. Misalkan ada Kota Baru Walini yang ini memang awalnya direncanakan.
Nah, kalau kemudian sekarang memang situasinya merugi pada setiap tahun karena hanya tertumpu kepada pendapatan hasil perjalanan ataupun hasil tiket dari Jakarta ke Bandung atau Bandung ke Jakarta, tentu harus ditemukan ekosistem baru. Dan menurut saya ini karena transisional ya, PNBP dari BUMN dalam bentuk dividen ini sekarang dikelola oleh Danantara, maka harus didudukkan kembali. Apakah Danantara inilah yang kemudian dimaksud oleh pemerintah? Baik. PNBP inilah yang dimaksud oleh pemerintah. Bagian yang selama ini seperti halnya pada waktu terjadi cost operan, di mana negara memberikan Baik, Pak Herman. dana atau anggaran kepada KCIC. Oke, baik. Saya mau langsung ke Pak Sunarsih. Pak Sunarsih, silakan direspon. Konsekuensinya apa jika kemudian Menkyu menolak untuk membayar menggunakan APBN? Ya, pada dasarnya kan apa yang disampaikan Pak Menkyu memang itu ranah beliau ya. Oke. Karena memang yang punya utang itu kan bukan pemerintah sebenarnya. Jadi proyek KCIC itu adalah konsorsium yang melibatkan konsorsium dari BUMN, kemudian melibatkan konsorsium dari investor asing dalam ini China begitu ya. Mereka membentuk satu joint company namanya KCIC tadi itulah. Ini yang mengerjakan proyek itu. Konsorsium BUMN nyetor modal, China juga nyetor modal. Kemudian dari modal itu kemudian mereka pinjam ke bank karena dari duit dia sendiri nggak cukup. Jadi yang punya utang itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat di sini. Jadi ini memang bukan utangnya pemerintah. Jadi kalau karena bukan utangnya pemerintah, maka tentunya yang pertama kali pendekatan yang harus dilakukan ketika menyelesaikan masalah bisnis, masalah investasi yang ada di kereta api cepat ini adalah diselesaikan dengan mekanisme korporasi tadi. Jadi cari solusinya begitu ya. Saya sepakat dengan Pak Herman tadi ya. Jadi memang nggak akan pernah cukup kalau ekosistem kereta cepat ini hanya mengandalkan revenue dari Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Karena apa? Karena memang nilai investasi itu kan besar sekali. Dari awal kan memang kita semua tahu ya bahwa nilai investasinya itu besar sekali dan dari perkiraan awal itu memang nggak akan cukup. Nah, supaya cukup apa? Disinilah mekanisme korporasi harus dijalankan. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Menkyu itu Danantara yang yang punya kewenangan di sini gitu. Jadi Danantara sebagai pengelola BUMN, pengelola korporasi begitu ya, memikirkan bagaimana mekanisme-mekanisme korporasi yang ada, yang tersedia itu dimanfaatkan untuk bisa menjaga agar KCIC ini, proyek kereta api cepat ini kemudian menjadi semacam bisnis yang going concern itulah. Kalau itu sudah selesai kan mestinya nggak akan sampai menjadi tanggung jawab pemerintah dalam halnya APBN karena memang ini utang bukan utangnya pemerintah, ini utangnya konsorsium. Ya memang pemerintah memberikan jaminan kepada si KAI, tapi itu yang dijamin adalah KAI-nya loh ya, bukan proyek ini, gitu kira-kira begitulah. Pak Agus, Anda adalah orang yang paling paham begitu soal kereta cepat Wush ini. Bagaimana respon Anda? Ya, kembali ya, saya ulangi lagi bahwa ini tadinya B2B karena dengan Jepang, dengan loan. Kemudian diambil malam itu sebelum JICA menyerahkan kepada pemerintah, ketemu saya. Jadi dia tadinya menolak tapi harus diberikan. Nah, sekarang jadi B2B. Ya sudah, kalau B2B kan ada 4 BUMN. Ada KAI, ada Wika, ada Jasa Marga, ada PTP 8. Nah, KAI waktu itu para komisarisnya itu menolak menyetor uang kalau saya tidak sangat lupa, hanya meminjamkan dan itu ada bukti notarisnya para komisaris. Nah, yang Jasa Marga kan saya juga kurang tahu seperti apa. PTP dulu Wali ini menyerahkan, kemudian sudah dan Wika paling besar itu porsinya di BUMN. Nah, tentu memang betul itu ya BUMN sekarang ada di Danantara. Jadi kalau mau menyelesaikannya sekarang karena tahun depan itu sudah ada masuk ke overhaul dari kereta-kereta itu dan itu mahal sekali seperti pesawat. Nah, nanti dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan ke Pak Presiden waktu itu ya ini pendapatannya kecil tapi dia enggak ya sudah. Yang penting saya sebagai rakyat sudah menyampaikan concern saya bahwa ini menjadi sulit atau tidak visible untuk dibangun. Mendingan bangun kereta api di luar Jawa, masa ke Jawa lagi.
Oke, baik. Pak Herman, apakah dari DPR akan mendorong melakukan audit secara menyeluruh sebelum menduduk perkarakan semua pihak tersebut, Pak? Ya, kalau audit sebetulnya sebelum dulu cost of run diluncurkan juga kami mengaudit sehingga berapa sih kebutuhan tambahan atas peraturan pemerintah yang kemudian juga mempersiapkan dana talangan dari pemerintah. Nah, tetapi kalau kemudian bahwa ini belum ada titik terang, saya kira memang harus segera ada kepastian dari Danantara. Danantara Asset Management tentu harus segera membuat proposal apa sesungguhnya yang bisa dilakukan terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung. Apakah memang membangun ekosistem dulu yang ada sehingga ada pendapatan-pendapatan tambahan, mengurangi risiko terhadap kerugian, ataukah memang jurus yang kedua yaitu memperpanjang terhadap jalur sampai ke Surabaya sehingga ini memungkinkan untuk bisa mendapatkan tambahan penumpang yang mungkin saja bisa meningkatkan terhadap visibilitas terhadap proyek ini. Nah, yang ketiga ya kalau pilihannya yang telah disampaikan oleh Kepala BUMN sepertinya ya dua pilihan, apakah Danantara nanti melakukan restrukturisasi ataukah memang dikembalikan kepada pemerintah melalui suntikan dana pemerintah untuk meningkatkan base equity. Nah, ini saya kira ini belum jelas sampai hari ini dan tentu kami masih menunggu bagaimana sebetulnya Danantara memiliki strategi untuk bisa menjadikan solusi atas kerugian yang saya kira terus akan berlangsung kerugian ini. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Herman, restrukturisasi atau sebetulnya ada penyelesaian lain seperti negosiasi ulang yang bisa menjadi penyelesaian dari permasalahan ini. Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.